Oke, layar aku udah jelas kan? Sip. Oke, karena kita udah mulai, mungkin langsung aja ya. Nanti kalau misalnya ada mau nanya atau misalnya tempo aku kecepatan atau apa, boleh aja langsung interrupt ya. Oke, oke. Jadi selamat siang semuanya. Jadi di study group kali ini kita bakal ngebahas tentang deep learning. Kemarin kan kita kan udah belajar ya tentang machine learning, ada yang supervised plus unsupervised. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang deep learning. Nah, sebenarnya nggak beda-beda jauh sih antara machine learning sama deep learning. Kurang lebih sih ya sama sih. Buat apanya? Apa ya namanya? Steps by stepsnya itu kurang lebih sama gitu. Nah, cuman deep learning ini dia ranahnya lebih luas gitu. Kalian bisa main ke image, bisa main ke audio, bisa main ke teks gitu. Nah, cuman di kali ini kita bakal main ke image gitu. Nah, buat yang mau nge-scan boleh ya, nge-scan. Aku tunggu 10 detik aja. Oh ya, perlu aku remind kalau materi kali ini bakal susah. Jadi ya perlu harus diperhatiin nih. Soalnya ini susah sih, jujur kalau untuk first timer gitu. Oke. Nah, topik yang kita bakal bahas yaitu tentang core concepts-nya, yaitu apa sih itu deep learning, terus kita bakal ngebahas tentang framework-nya, kayak TensorFlow sama Keras. Terus kita bakal ngebahas tentang apa ya, fundamental dari neural networks, terus challenges di deep learning itu apa aja sih gitu. Nah, karena tadi kan aku bilang ya, kalau kita bakal fokusnya itu ke image. Nah, maka dari itu kita mainnya di ranah computer vision, teman-teman. Yang artinya kita bahasnya tentang image atau enggak video juga bisa gitu. Kita langsung aja ya. Nah, sebelum aku mulai, aku paling recap dulu ya apa yang udah kita belajar tentang machine learning. Sabar ya. Oke. Nah, jadi kalau machine learning itu balik lagi ya. Jadi kalau di machine learning itu ada tiga ya. Ada supervised, ada unsupervised, sama reinforcement learning. Nah, yang kita udah pelajarin itu ada supervised sama unsupervised, teman-teman. Nah, reinforcement learning itu nanti gitu sebenarnya. Cuman kita belum belajarin di situ sih kayak. Nah, regression aku balik lagi ya. Regression itu kita ngeprediksi bilangan kontinu gitu. Misalnya seperti harga rumah, terus kita ngeprediksi gaji karyawan dan seterusnya. Nah, itu kan bilangan kontinu ya. Kalau klasifikasi, kita bakal ngeprediksi tentang grup atau enggak kelas, teman-teman. Jadi, kayak contoh di gambar ini, misalnya ada teks masuk, terus kita bisa ngedetek kalau ini masuk ke kelas email spam atau bukan email spam, atau termasuk ke kelas lain, misalnya informasi penting gitu. Nah, ada juga kita ngebahas tentang contohnya seperti customer churn. Misalnya, apakah customer ini bakal keluar dari perusahaan kita, bank kita, atau tidak. Nah, terus nanti yang kita bakal pelajarin, ini yang ada di image kanan ya. Kita bakal ngebahas tentang image classification, teman-teman. Jadi kita bakal ngepredik image gitu. Nah, sama nanti di penugasan nih menarik sih. Soalnya kalian bisa langsung bikin riset kalian sendiri dari data yang aku berikan gitu. Nah, terus tadi tadi itu apa ya? Regression sama classification itu termasuk supervised. Nah, kalau clustering itu termasuk ke unsupervised, teman-teman. Jadi clustering itu bedanya kita nggak memiliki label. Nah, contohnya seperti ini, kita diberikan raw data ya. Nah, terus kita feedkan ke mesin kita kasih algoritmanya seperti k-means atau enggak di DB-scan dan yang lain-lain. Terus si model kita itu bakal nge-output kalau ini dia masuk ke grup mana sih gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Terus ada dimensionality reduction di mana kita bakal nge-reduce number of features. Misalnya fitur-fitur yang dimensinya tinggi ya, misalnya ada 200 fitur gitu. Nah,
kita pengen nge-reduce fitur tersebut, kita pengen ubah fitur tersebut gimana sih caranya supaya fitur tersebut semakin sedikit, cuman informasi yang diambil itu tetap di retain gitu loh. Nah, ini namanya pakai dimensionality reduction. Contohnya kemarin kan kita pakai PCA ya. Nah, itu bisa kita ubah dimensinya dari 22 fitur contohnya ke 3 dimensi, 3 fitur artinya. Atau ke 2 dimensi, atau bahkan satu, atau bahkan sebaliknya dari satu ke 3 dan seterusnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu buat nge-recap apa ya tentang machine learning. Sekarang aku bakal ngebahas tentang core concepts-nya. Nah, jadi kita udah ngebahas ya kemarin di week 1. Ini aku recap lagi. Jadi, kita ini di ranah di mana kita itu udah masuk ke tahap artificial intelligence, terus kita udah masuk ke tahap machine learning, terus kita bakal masuk ke tahap deep learning. Nah, di mana deep learning itu sebenarnya banyak hal juga ya, selain yang di slides ini dimasukin. Contohnya seperti generative AI. Kita bakal ada juga itu namanya, contohnya kalau kalian bikin apa ya, eh transfer learning. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu dan banyak lagi. Nah, itu berbasis deep learning semua, teman-teman. Nah, dari deep learning itu kalian bisa bikin LLM gitu. Contohnya kayak apa ya, GPT-2 dan seterusnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan semuanya itu berbasis dari deep learning gitu. Nah, jadi apa sih itu deep learning gitu? Nah, jadi yang aku udah bahas tadi ya, kalau artificial intelligence itu semua teknik atau apapun tekniknya yang ngebikin mesin atau komputer kita itu bisa ngemimik kecerdasan manusia gitu. Jadi apapun caranya yang bisa niruin kecerdasan manusia itu disebut artificial intelligence. Nah, sebenarnya artificial intelligence itu bukan itu doang ya teman-teman, bukan seperti machine learning atau deep learning dan seterusnya. Sebenarnya ada lagi. Kalau nggak salah yang tier 1 itu namanya logic ya, tentang logic gitu. Nah, itu dia pakai pakai fuzzy logic. Nah, kalau kalian anak informatika, nanti kalian bakal dapat tuh mata kuliahnya, mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, itu kalian bakal belajar tentang fuzzy logic. Nah, itu termasuk artificial intelligence, teman-teman. Jadi, dia itu sebenarnya kebanyakan if else, if else, if else gitu. Nah, biasanya itu di-apply di self-driving cars. Nah, jadi bukan machine learning doang gitu. Setelah itu, biasanya yang paling utama itu setelah di ranah deep learning, artificial intelligence, kita bakal masuk ke machine learning gitu. Nah, di mana machine learning ini bakal belajar dari berdasarkan namanya, learning ya. Jadi dia belajar dari komputer untuk apa? Untuk nge apa ya? Memahami suatu pattern dari data kita, terus bakal ngebikin prediksi gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk machine learning. Lalu yang bakal kita bahas sekarang ini ada deep learning. Nah, di mana deep learning ini kita bakal nge-extract pattern dari data kita menggunakan neural networks. Nah, mungkin kalian bingung tuh, apa sih itu neural networks? Nah, neural networks itu jaringan saraf tiruan dari otak manusia. Jadi, kita secara apa ya? Secara teknikalnya sebenarnya kita niru cara kerja otak manusia gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu, kalau kalian lihat dari image-nya ini kan ada gambar ya, ada 4 1 0 dan ini tulisan tangan gitu. Nah, pas udah kita gambar angka digitnya 4, ini si model ini bisa ngepredik kalau ini angkanya 4 dan seterusnya. Nah, itu menggunakan deep learning gitu, teman-teman. Nah, terus kenapa sekarang gitu? Kenapa semuanya itu pada pakai deep learning atau berbasis neural networks? Nah, contohnya seperti generative AI ya, generative AI, terus ada banyak lagi deh gitu. Nah, sebenarnya salah satu halnya itu yang paling utama itu adalah data, teman-teman. Jadi data di zaman sekarang itu udah makin meluas gitu. Nah, makanya itu ada namanya konsep big data, di mana data itu yang dikumpulkan itu dalam skala besar gitu. Nah, terus satu lagi itu biasanya karena ada hal tersebut, data kita semakin besar, daya komputasi kita itu juga semakin membutuhkan resource yang besar gitu teman-teman. Nah, maka dari itu ada namanya konsep kedua. Namanya itu adalah hardware gitu.
Nah, jadi kalau kalian tahu hardware seperti GPU atau CPU. Nah, CPU itu ibaratkan kayak otaknya gitu. Nah, kalau GPU itu kayak kayak apa ya? Kalau aku jelasin itu bayangin aja kayak bodybuilder cuman pakai steroid deh gitu. Nah, itu bayangin aja itu GPU-nya gitu. Nah, di mana dia bisa ngeproses eh, banyak daya komputasi yang tinggi dalam GPU dalam waktu yang seminimal mungkin gitu. Nah, dan dia itu paralel gitu untuk GPU. Nah, jadi kalau kalian main game gitu ya, main game pakai VGA, misal RTX 4090, terus kalian main game apa ya, game-game triple A deh, katakan seperti Call of Duty gitu. Nah, itu sebenarnya dipower oleh GPU. Kenapa dipower sama GPU? Karena game tersebut kan ngerenderkan butuh komputasi yang tinggi ya. Maka dari itu kita perlu namanya GPU. Sama juga kayak deep learning. Kita itu semakin banyak datanya. Karena kan kita kan bukan main data seperti teks lagi ya. Sebenarnya bisa juga kita main data teks gitu. Cuman data yang kita ambil nih skalarnya itu makin banyak gitu loh. Nah, maka dari itu kita butuh namanya VGA teman-teman atau enggak GPU. Nah, terus hal yang terakhir itu terjadi karena software gitu. Karena setiap software ini makin lama berlama itu makin improve teman-teman. Jadi kalau kalian lihat setiap software ya misalnya aplikasi apa ya, aplikasi gym gitulah. Nah, itu pasti biasanya ada aja itu namanya AI gitu atau enggak Ask AI atau enggak Coach AI atau apa gitu. Nah, itu makin lama kan makin improve ya. Nah, atau enggak kalian pernah lihat nggak sih kalau aku ya, aku kan apa ya, nge-gym ya. Nah, biasa itu ada aplikasi itu namanya Call AI gitu. Jadi kalian kalau mau nge-track kalori, itu kalian tinggal foto aja tuh makanannya. Terus nanti si AI-nya itu bakal nge-extract informasi dari gambar yang kalian foto. Misalnya proteinnya ada berapa, karbohidratnya ada berapa, terus ada gulanya berapa, dan seterusnya gitu. Nah, itu pakai apa teman-teman? Pakai deep learning gitu. Namanya itu adalah image dari proses image gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi neural network sekarang itu makin improved gitu teman-teman dan makin sekarang dipakai juga di generative AI. Dan juga aplikasinya itu yang aku bilang tadi ya, tadi itu ada generative AI, terus ada autonomous vehicles atau self-driving cars, terus ada biasanya kalau di kedokteran ya, itu ada medical image computing buat nge-extract informasi tentang pasiennya gitu di organ-organ gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang aku bakal ngebahas tentang framework yang bakal kita pakai ya. Nah, jadi TensorFlow. Nah, jadi TensorFlow itu apa sih? Nah, TensorFlow itu adalah suatu framework yang dibikin oleh Google Brain, teman-teman. Nah, biasanya dipakai untuk deep learning atau neural networks atau task-task yang berbasis machine learning tapi yang tinggi gitu levelnya. Tasknya itu tinggi banget. Nah, jadi eh key featuresnya atau fitur utama di TensorFlow ini dia nge-support CPU dan juga nge-support GPU atau VGA ya, dan juga namanya TPU. Kalau kalian pernah dengar TPU itu kalau GPU kan graphical processing unit ya. Kalau TPU itu dia itu tensor processing unit. Nah, tensor itu nah, itu agak kompleks sih. Cuman dia berhubung ke ranah-ranah apa ya? Kalkulasi matriks gitu. Nah, biasanya TPU itu digunain untuk ngetrain model AI gitu teman-teman. Nah, terus dia menggunakan graph data flow gitu. Buat apa? Buat komputasi itu yang efisien. Nah, biasanya TensorFlow itu juga dipakai di image recognition, NLP, atau banyak lagi gitu. Nah, terus ada yang satu lagi itu namanya Keras. Nah, jadi Keras itu sama juga ya, kayak TensorFlow, cuman bedanya itu dia API gitu. API yang open source untuk deep learning gitu. Nah, dan Keras ini juga bisa dipakai di TensorFlow, teman-teman. Nah, tujuannya buat apa? Kalau kalian mau ngebikin model atau arsitektur deep learning sendiri, itu kalau mau gampang itu biasa pakai Keras gitu sintaksnya. Itu gampang banget gitu. Nah, dan itu kalau di Keras itu kalian kalau first timer itu dia user friendly banget. Terus
kalian bisa akses beberapa model-model yang sudah dilatih oleh orang-orang sebelumnya. Atau namanya itu pre-trained model. Contohnya seperti yang digambar nih ya, ini ada VGG, ada ResNet atau MobileNet. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan dia juga bakal ngeran di TensorFlow. Nah, oke. Nah, di sini aku sekarang bakal ngebahas tentang arsitektur yang digunain, arsitektur secara simpelnya aja dulu ya di neural network. Nah, jadi di neural network itu ada tiga teman-teman. Sebenarnya dua aja cukup sih, input atau enggak output. Nah, cuman biasanya itu 99% kasusnya itu tiga. Jadi ada input, ada hidden, sama output. Nah, di mana input ini merupakan fitur teman-teman. Jadi kalau kalian lihat misalnya seperti tabel gitu. Nah, seperti tabel ya, misalnya X1 yang di kiri itu input ya. Terus X2 itu input juga fitur kedua, lalu X3 itu juga fitur ketiga atau input. Nah, itu namanya input layer gitu. Misalnya tentang apa ya? X1 itu tentang do I have ingredients gitu. Misalnya apakah aku punya ingredients yang cukup buat masak gitu. Nah, itu misalnya kalau iya berarti satu. Terus X2 itu fiturnya tentang apa itu nanyanya? Do I have a full set of cooking utensils? Punya perlengkapan masak yang lengkap atau enggak? Nah, kalau misalnya enggak berarti nol gitu dan seterusnya gitu. Pokoknya itu isinya adalah fitur. Nah, lalu yang di tengah ini itu namanya adalah hidden layer, teman-teman. Jadi semua magic yang happens atau yang terjadi itu semua di hidden layer gitu. Nah, di mana di hidden layer ini terjadi itu namanya itu adalah black box. Atau kalau kalian pernah dengar ya black box di artificial intelligence itu di mana kita sendiri sebagai manusia ya itu nggak nggak paham atau nggak ngerti kenapa si AI-nya ini mikirnya kayak gini gitu. Kenapa dia bikin decisionnya itu seperti ini gitu. Nah itu sampai sekarang aja itu bahkan nggak tahu loh gitu manusia manusia seperti kita. Padahal kita yang ngebikin loh. Nah itu semua terjadi di hidden layer teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, di setiap hidden layer itu kita bisa bikin bobot gitu. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya, will I be cooking at home? Nah, misalnya itu yes, berarti satu. Terus yang X2 itu fiturnya misalnya aku nggak punya perlengkapan masak yang lengkap. Berarti ya udah zero. Nah, lalu ada X3 ya. Misalnya aku apa punya waktu buat masak gitu. Nah, berarti satu. Nah, cuman di sini nggak ada bobotnya gitu. Bobot itu artinya dalam konteks itu misalnya seperti prioritas ya, mana diprioritasin gitu. Biasanya kalau prioritasnya tinggi, itu bobotnya ada gitu. Nah, contohnya seperti ini kalau misalnya ada bobot. Nah, kalau ada bobot, dia seperti ini ya, misalnya do I have enough ingredients? Misalnya bobotnya itu di W1 itu tadi 2 gitu, misalnya kita specify sendiri 2. Berarti di sini nanti dikaliin 2 gitu inputnya di neuron satu. Nah, lalu di sini kan do I have full set of cooking utensil. Ini bobotnya 6. Nah, cuman di sini kita nggak punya kan? Nol berarti. Berarti 6 kali nol nol. Dan seterusnya gitu. Do I have time to cook? Yes, satu. Berarti satu dikali satu. Dan hasil itu nanti bakal dijumlahin 3 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nah, jadi itu semua itu terjadi di namanya magicnya itu ya. Di hidden layer itu namanya activation function, teman-teman. Nah, jadi activation function itu adalah di mana eh semua kalkulasi apa ya neural network itu terjadi gitu. Nah, di sini kan secara simpelnya doang kan. Cuman yang di hidden layer ini semuanya terjadi itu adalah activation function gitu. Atau di output layer juga. Nah, misal tuh seperti ini ya. Ini aku ngebahas tentang activation function sigmoid. Nah, di mana fungsi aktivasi itu artinya yang tadi ya, dia itu sebagai eh untuk untuk memanipulasi dan mengkalkulasi setiap neuron bobotnya itu berapa gitu. Seperti contoh kalau simple kan tadi kan seperti ini ya, 2 dikali satu. Nah ini kan bobotnya sendiri ya. Nah sebenarnya bobot itu dibikin sama activation function gitu loh teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Nah jadi buat buat yang pertama itu ada namanya sigmoid. Nah di mana sigmoid itu biasanya digunain untuk prediksinya itu tasknya itu adalah biner teman-teman, yaitu yes atau no gitu. Nah biasanya ini digunain bukan
di hidden layer ya teman-teman. Jadi digunanya itu di output layer yang paling terakhir gini. Misalnya hasil akhirnya itu adalah 0,6 gitu. Nah, terus kita bikin threshold nih. Threshold di mana itu probabilitasnya itu yang di atas 0,6 itu prediksinya itu adalah contohnya kucing gitu, bukan anjing. Nah, ya udah berarti 0,6. Berarti ya udah dia masuk ke kelas kucing gitu. Nah, lalu di sini ada juga tan H atau tan H. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Bedanya, ini better kalau tasnya itu simple gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya tasnya itu berat, seperti kita ngelakuin image gitu, nah itu nggak cocok. Nah, cuman ini cocoknya untuk tas-tas yang simple gitu. Nah, bedanya kalau tadi sigmoid kan skala kan dari 0 sampai 1. Ini dia dari -1 sampai 1 gitu. Nah, lalu yang terakhir ini ada satu lagi ya. Nah, mungkin aku lupa ya letaknya. Jadi yang satu lagi itu ada namanya itu ReLU. Aku lupa letakin ya, sorry. Nah, jadi di ReLU ini kurang lebih seperti ini ya. Mana dia? Sorry ya, aku lupa letakin. Nah, kurang lebih ReLU itu seperti ini. Jadi, dia itu bakal ngebikin fungsinya itu linear semua gitu. Kalkulasinya itu semuanya linear. Nah, jadi kalau misal intinya seperti ini. Kalau misalnya decision dari si modelnya itu kurang berdampak terhadap kalkulasinya, misalnya dia masih kurang untuk mendapatkan suatu pattern gitu, dia itu bakal hasilnya itu ke nol mulu gitu teman-teman. Cuman kalau selain dari itu dia bakal hasilnya di atas nol gitu, maka dia itu linear. Nah, ini mungkin membingungkan ya, membingungkan, cuman tenang aja gitu. Nah, cuman kalau kalian masih bingung, di sini aku udah bikin general rule-nya. Nah, jadi general rule-nya itu kalian pakai ReLU atau yang tadi ya, ReLU yang ini. Nah, itu tadi dipakai kalau eh tasnya itu di hidden layer gitu. Nah, jadi yang di hidden layer itu yang di sini gitu, yang di tengah, yang di tengah ini. Nah, itu kalian pakai aja ReLU gitu. Nah, lalu sisanya seperti sigmoid atau enggak tan H itu digunain di tas seperti probabilitas atau enggak output layer gitu. Output layer baik itu misalnya seperti ini. Nah, yang di sini yang di akhir gitu. Untuk nentuin berapa sih probabilitasnya gitu. Nah, seperti yang aku contohin ya. Tadi kan misalnya udah dikalkulasi nih dari input sampai hidden ya. Terus nanti kan bakal ngasih informasi lagi kan ke output gitu. Dan informasi itu dibentuk itu angka gitu teman-teman. Dari 0 sampai 1. Atau enggak dari -1 sampai 1. Nah, itu dia bakal nanya tuh ke modelnya. Dia ngasih angka 0,6 katanya. Nah, terus dia nanya 0,6 ini dimasukin ke kelas mana? Ke kelas kucing kah atau ke kelas anjing kah? Nah, terus kalau kita bikin prediksinya misalnya yang di atas 0,5 atau 50% probabilitasnya itu termasuk ke kelas kucing. Nah, selainnya itu termasuk ke kelas anjing gitu. Nah, maka dari itu seperti sigmoid atau enggak tan H itu digunain di output output layer gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk fundamental di deep learning. Nah, jadi deep learning itu atau neural network ya tadi tepatnya itu inspirasi itu dari sel otak manusia gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat ada dendrit, ada nukleus dan aksonnya itu kurang lebih sama kayak apa manusia gitu. Nah, aku kalau di apa ya di neuron manusia kan nanti kan ada ya sel yang untuk apa di neuronnya itu sarafnya itu kan ada ya untuk dapatin informasi ya secara langsung ya misal dari mata. Nah, terus dari mata ini nangkap nih ke sarafnya gitu. Nah, itu bayangin aja kayak input layernya kita gitu, input layer di neural networknya. Nah, terus nanti kitanya tahu tuh dari mana sih kalau itu misalnya yang kita lihat itu misalnya adalah gelas gitu. Nah, karena kita kan udah melatih ya dari sejak kita bayi gitu. Kan kita makin lama kan makin belajar itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus outputnya apa? Outputnya itu yang ada di dalam pikiran kita gitu, teman-teman. Nah, jadi misalnya kayak tadi gitu. Misalnya aku ngelihat sekarang aku ngelihat laptop nih. Nah, aku tahu laptop nih dari mana? Ya, karena aku udah dari dulu sejak aku kecil aku udah tahu kalau ini laptop. Aku udah belajar kalau ini bentukan yang seperti ini itu adalah laptop gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikut ini adalah challenge-nya. Jadi challenge-nya itu
Kalau di deep learning, nah ini hati-hati juga ya. Jadi kalau kalian punya apa ya, device yang kurang mampu gitu, atau biasanya laptop yang nggak punya GPU atau nggak VGA, nah itu kalian biasanya aku saranin pakai Google Colab aja teman-teman, atau nggak di Kaggle gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kalian ngelakuin training model deep learning di sini itu bakal susah gitu teman-teman. Bukan bakal susah sih, maksudnya bakal lama gitu. Yang seharusnya 12 menit itu kalian ngetrainnya itu jadi 5 jam loh gitu. Nah, bayangin sejauh apa gitu. Nah, maka dari itu butuh namanya GPU atau enggak VGA. Nah, cuman tenang aja bagi kalian yang nggak ada ya VGA-nya di laptopnya. Itu kalau kalian ke Google Google Colab atau enggak Kaggle gitu. Nah, itu nanti mereka ada nyediain itu online GPU-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus tadi yang large data requirement udah, high computational tadi udah ya. Nah, terus buat nge-hyperparameter tuningnya itu susah teman-teman. Nah, kalau di machine learningnya itu kan kita ada punya parameter ya. Parameter misalnya kalau di random forest itu ada n estimator, yaitu berapa banyak decision tree-nya. Lalu ada maximum depth-nya, yaitu akar ke dalam itu sampai berapa gitu. Nah, kalau di machine learning kan karena dia komputasinya nggak apa ya nggak lama ya, maka itu dia cepat gitu, jadi nggak kompleks. Nah kalau di sini kompleks ya, karena apa? Kita mainnya ke waktu sih sebenarnya, karena ngetrain aja 5 menit yang paling cepat itu 5 menit atau enggak 2 menit itu, kalau kita ngerunning lagi kodenya itu bakal lama gitu. Jadi dia kompleks untuk nge-hyperparameter tuningnya. Terus yang satu lagi itu ada namanya black box nature, di mana kadang kita itu nggak ngerti apa sih yang dipikirin oleh si deep learning modelnya gitu teman-teman. Seperti yang gue jelasin yang tadi di hidden layer gitu. Kita nggak tahu kenapa sih si deep learning ini mikirnya ke ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nah, mungkin kita langsung lanjut ya ke computer vision. Nah, menarik nih. Nah, aku ingetin lagi ya buat semuanya tolong diperhatiin karena materi ini lumayan susah gitu. Nanti buat hands on juga rada susah sih. Aku nanti nyesuain ke kalian sih. Kalau kalau misalnya aku nggak sempat ya karena waktu ngejelasin codingannya, ntar aku bakal bahas di apa diskusi aja di Discord nanti. Nanti kan bakal ada diskusi ya. Kan itu lebih luang. Nah, mungkin lanjut ya. Jadi apa sih itu computer vision? Nah, jadi computer vision itu cabang dari artificial intelligence di mana kita itu ngefokusnya untuk memahamin atau ngeproses suatu image gitu teman-teman. Contohnya seperti apa? Seperti video atau image biasa, misalnya image tentang X-ray gitu. Nah, itu diproses oleh computer vision gitu teman-teman. Nah, biasanya di computer vision itu dia nge-combine antara deep learning, image processing, dan juga kadang machine learning juga teman-teman. Machine learningnya di bidang apa? Di bidang biasanya segmentasi. Nah, segmentasi itu kan kita udah belajar ya kemarin ya. Kan aku ada ngasih tahu ya kalau kita bisa nge-segment image itu pakai k-means gitu. Contohnya yang di bawah ini ya. Nah, ini pakai k-means teman-teman gitu. Dia pakai clustering gitu, pakai kelompok. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang di bawah ini dia kombinasi dari k-means sama deep learning tuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih computer vision itu. Nah, untuk video juga bisa gitu. Nah, sebenarnya video kan ini ya, video itu kan isinya gambar semua, image semua isinya. Cuman dia itu per frame teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sama aja. Nah, biasanya ya computer vision itu ya biasanya itu yang paling sering ya itu klasifikasi image, terus ada object detection, terus ada facial recognition gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau image klasifikasi kurang lebih sama kayak machine learning kemarin. Kita ngepredik klasifikasi gitu, ngepredik kelas. Lalu kalau object detection, kita itu nge-tracking objek gitu. Jadi misalnya yang ada di gambar ini ya. Jadi ini kan ada banyak kendaraan gitu. Nah, dari kendaraan yang ada di kita ini, kita pengen ngedetek kalau ini kendaraan ini apa sih? Apakah dia mobil, apakah dia sepeda motor dan seterusnya. Dan biasanya ini diaplikasikan di
eh apa ya? Video teman-teman, di video gitu. Nah, biasanya di CCTV gitu, CCTV. Kurang lebih seperti itu. Biasanya kalau e-tilang ya, kan kalian tahu ya ada e-tilang. Nah, itu buat tahu merekanya itu tahu kalau sepeda motor tuh yang naik sepeda motor tuh nggak pakai helm, itu pakai apa? Pakai object detection teman-teman. Jadi mereka udah ngelatih model mereka buat ngedetek ngumpulin data orang yang nggak pakai helm. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak pakai helm aja nanti dia auto di foto license plate-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus ada facial recognition. Nah, facial recognition itu biasa kalau kalian pakai iPhone ya, itu ngebuka HP kalian. Nah, itu pakai computer vision teman-teman gitu. Jadi dia ngenalin muka kalian gitu. Dan banyak lagi ya. Nah, oke, ini mungkin ke tahap yang agak sulit juga. Kita masuk ke image processing gitu. Nah, jadi di image processing ini apa sih gitu? Nah, sebelum aku jelasin apa itu image processing, aku perlu ngasih tahu ke kalian kalau image itu sebenarnya kumpulan dari angka-angka aja teman-teman. Nah, kalian pernah nggak sih kalau bisa bikin web nih atau ngedesain deh katanya, katakan seperti ngedesain. Nah, misalnya kalian itu nge-inputnya itu RGB gitu. Desainnya misalnya 255, 255, 255. Dan outputnya itu nanti kan bakal warna putih ya. Nah, itu sebenarnya representasinya itu adalah RGB teman-teman. Representasi matriks. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari angka 255, 255, 255 itu sebenarnya berapa persen yang berapa persen eh, untuk 200 untuk warna merah, berapa persen untuk warna hijau dan berapa persen untuk warna biru itu digabungin jadi satu. Kan maksimumnya kan kalau 255 itu kan putih ya, paling terang. Kalau nol itu paling gelap atau hitam biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi image itu sebenarnya kumpulan nomor aja atau angka. Nah, biasanya di representasi itu gimana? Biasanya di representasinya itu seperti matriks gitu, teman-teman. Jadi, yang kita lihat itu sebenarnya di mata itu kan kurang lebih seperti gambar yang di sini ya. Cuman yang kita lihat itu, sorry. Cuman yang apa yang komputer lihat itu bukan itu, teman-teman. Apa yang komputer lihat itu adalah representasi matriks itu. Jadi biasanya ada tiga channel ya. Ada channel red, terus ada channel green, sama channel blue gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kalian udah tahu ya, kalau image itu sebenarnya kumpulan dari angka. Nah, aku bisa jelasin nih tentang image processing. Nah, jadi image processing itu eh, suatu teknik di computer vision untuk manipulasi dan juga kita bisa menganalisis dan juga kita bisa nge-extract informasi untuk apa? Untuk data image kita. Biar apa? Biar berkualitas lagi gitu. Buat apa? Buat suatu task tertentu gitu. Misalnya facial recognition nih. Nah, terus ada image klasifikasi nih. Nah, misalnya kita pengen nge-extract perbandingan antara anjing dan kucing. Nah, kalau anjing sama kucing kan kurang lebih kan kupingnya kan mirip ya. Cuman misal dari matanya ini beda ya. Nah, itu kita bisa ngelakuin image processing teman-teman gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambarnya seperti yang ada di gambar ini ya, image processing. Nah, bisa kalian mau nge-extract edge-nya doang, pinggir-pinggirannya. Nah, itu kalian bisa pakai yang ini di kanan gitu. Nah, biasanya itu ada resizing, ada grayscale, ada normalisasi sama augmentasi. Nanti kita bakal pelajarin. Nah, terus di sini ada image resizing. Nah, jadi image resizing ini ya dari gambarnya aja kalian bisa lihat atau dari namanya. Itu kita ngekonversi atau nge-resize image-nya itu ke pixel tertentu gitu, berapa kali berapa. Nah, biasanya buat apa gitu? Buat biasanya itu ngestandardisasi range suatu image sih sebenarnya gitu. Misalnya kita punya banyak kumpulan data nih gitu kan. Biasa pixelnya ini rata-rata 500 kali 500. Cuman ada aja nih satu atau empat image itu pixelnya tuh beda sendiri gitu. Nah, itu bisa kita reduce gitu ke 500 kali 500. Nah, dan juga karena tadi aku bilang ya, image itu sebenarnya representasi matriks. Ini sebenarnya angka semua gitu, teman-teman. Nah, karena dia udah semakin di reduce, itu komputasinya semakin tinggi. Kok semakin tinggi? Semakin rendah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena kan komputasi di computer vision bisa untuk misalnya untuk image klasifikasi gitu. Itu kan kita pakai deep learning ya.
Nah, sebenarnya itu nanti kita itu adalah perkalian matriks gitu teman-teman. Perkalian matriks semua gitu. Nah, jadi perkalian matriks bayangin yang 500 kali 500 ini kita ngelakuinnya dari kiri sampai ke kanan itu dikaliin semua perkalian matriks. Nah, itu sampai ke bawah sini ya 500 sampai. Nah, itu komputasinya lama gitu teman-teman. Kan semakin banyak ya representasi matriksnya seperti yang ini. Ya kan semakin banyak ya. Kalau misalnya semakin kecil image-nya, berarti representasi matriksnya semakin kecil juga gitu. Jadi dia lebih cepat gitu buat nge-training modelnya. Nah, ini buat sintaksnya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, terus ada grayscale conversion, di mana grayscale conversion ini kita nge-transform color atau image yang biasanya RGB ya, atau enggak HSL juga bisa, atau BGR juga bisa, itu ke dua channel doang teman-teman. Jadi ada black sama white, atau namanya grayscale. Nah, biasanya untuk apa? Biasanya proses ini dibutuhkan kalau warna itu sebenarnya nggak berperan penting gitu. Nah, misalnya buat apa gitu teman-teman? Misalnya buat face recognition gitu. Nah, misalnya face recognition itu kan kita nggak penting ya, mau warna kulit kita gelap atau terang, itu nggak penting. Kita butuh misalnya apa ya, edge-nya gitu. Misalnya hidung aku gimana bentukannya, terus mata aku gimana bentukannya. Nah, itu yang dibutuhin. Jadi image itu nggak berperan penting banget. Kok image? Color channel RGB itu nggak berperan penting banget gitu. Nah, biasanya kurang lebih seperti itu. Nah, terus biasanya digunain juga di medical imaging atau enggak edge detection gitu. Kita ngedetek edge gitu, pinggiran. Nah, buat ngekonversinya itu kurang lebih seperti ini ya codingannya. Ini simple deh. Nah, lalu di sini ada normalisasi, normalisasi image. Nah, jadi kalau kalian mikir di machine learning ada normalisasi, standarisasi, di computer vision juga ada gitu teman-teman. Nah, karena tadi kan aku bilang ya, image itu dia itu representasi matriks biasanya RGB yaitu red, green sama blue. Nah, misalnya di setiap RGB itu yang red ini sedikit nih proporsinya gitu kan. Dia itu cenderung rendah mulu gitu. Persentasenya di setiap dataset gitu. Nah, contohnya seperti yang di kiri ini ya, ini kan rendah mulu ya. Cuman yang color channel yang lain itu tinggi gitu. Nah, maka dari itu supaya modelnya ini paham biar biar apa? Biar semakin lama semakin simple bentuk datanya, itu kita perlu ngelakuin normalisasi gitu. Jadi kurang lebih dia skalanya itu sama ya gitu, kurang lebih seperti ini. Nah, itu sama juga ya kayak machine learning kemarin ya, gak ada bedanya gitu. Nah, jadi kalian bisa ngelakuin standarisasi juga bisa, normalisasi juga bisa. Biasanya kalau di image itu normalisasi sih gitu. Nah, kapan digunain? Kalau kalian mau nge-training model berbasis CNN atau enggak convolutional neural networks. Nah, atau misalnya pixel values tadi itu terlalu jauh banget gitu, yang aku bilang tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, buat codingannya kurang lebih seperti ini ya. Ini next aja. Nah, lalu di sini ada augmentasi data, teman-teman. Nah, jadi augmentasi data ini apa sih gitu. Nah, jadi augmentasi data ini sebenarnya teknik biasanya di deep learning ya, terutama di image. Nah, itu buat apa? Buat nge-expand dataset kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita ngelakuin transformasi gitu. Nah, jadi misalnya kalau kalian lihat di image yang kiri ini ya, kita punya original image nih. Ada gambar kucing. Nah, katakan biasanya augmentasi data ini di mana kita itu kasusnya itu kekurangan data gitu teman-teman. Kita kekurangan data. Misalnya kita perlu data itu sekitar 1.000 gitu. Cuman kita dapat datanya itu cuman 250 gitu. Kita butuh data nih. Nah, salah satu cara untuk ngebutuhin data ini kita bisa ngelakuin image augmentasi gitu. Atau data augmentasi. Nah, dengan cara itu gimana? Misalnya image-nya itu di flip, atau enggak kita tambahin exposure-nya, atau kita rotate, biasa di rotate, atau enggak di flip, atau enggak di blur, biasanya kayak gitu sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari satu data aja kita bisa dapat 6 data baru gitu loh teman-teman. Nah, bayangin. Jadi yang bayangin 250 tadi ya, kita dapat data baru tadi, hasilnya udah melebihin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena augmentasi ini apa ya? eh Menambahin data baru gitu dengan cara transformasi secara general atau secara teknis itu dia bisa nge-improve model kita gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa?
Karena misalnya kalau kalian dapat nih data tentang kucing ya, misal kucing nih, kucing lagi duduk. Nah, terus nanti kalau kita ngelakuin data augmentasi nih, posisi kucing itu kita rotate kayak tidur gitu. Nah, terus misal kita pengen ngepredik gambar kucing nih, gambar kucing, cuman dia posisinya lagi tidur. Nah, kalau data sebelumnya kan kita kan belum dapat ya informasi tentang gimana bentuk kalau kucing lagi tidur kan. Nah, karena ada data augmentasi, kita itu udah tahu karena tadi udah kita rotate kayak bentuknya kucingnya lagi tidur. Jadi otomatis si modelnya itu tahu kalau ini kucing gitu lagi tidur gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan juga dia itu biasanya nge-prevent overfitting gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk codingannya ada di layar gini. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya kalau kalian ngelakuin image klasifikasi ya, terutama pakai model CNN itu ya template doang kayak gini codingannya gitu. Jadi kalian ngambil dari directory kalian, terus kalian boleh resize mau berapa kali berapa, terus kalian apply aja di sini mau rotate-nya itu berapa derajat, terus kalian geser width-nya itu berapa persen, horizontal mau kalian flip dan seterusnya gitu. Nah, tadi image processing udah ya. Sekarang kita bakal lanjut ke image klasifikasi. Nah, kalau di image klasifikasi ini menarik ya. Jadi kalau image klasifikasi, di mana ini fokus kita ya di minggu kali ini, kita nggak ngebahas tentang NLP atau Natural Language Processing, kita nggak ngebahas tentang yang apa metode image yang lain. Contohnya apa ya? eh Object detection. Nah, kita nggak ngebahas itu. Cuman kalau kalian pengen belajar tentang itu, silahkan gitu. Karena sebelum kalian belajar tentang object detection dan yang lain-lainnya, itu kalian wajib belajar tentang klasifikasi image dulu gitu. Jadi aku membuka pintu gitu buat kalian buat belajar gitu. Nah, jadi image klasifikasi itu ya berdasarkan namanya, kita ngeklasifikasi image itu berdasarkan label atau enggak kategori gitu dari kontennya. Nah, dan juga kalau image klasifikasi ini eh itu apa ya problem yang paling sering ya didapatin di bidang computer vision gitu. Nah, di mana tujuannya itu untuk apa? Untuk kita suruh mesin itu buat atau komputer untuk nge-recognize dan juga ngasih tahu kalau ini image ini masuk ke kelas apa gitu. Nah, biasa itu masuk ke ranah kedokteran teman-teman. Nah, misalnya apa ya? Misal behel nih, behel. Nah, tentang gigi kalian nih. Misalnya aku nggak kurang tahu deh gimana. Misalnya ada foto ronsen gitu kan. Nah, terus dia tahu nih ada anomali di gigi kalian. Nah, itu pakai apa? Image klasifikasi. Nah, itu mesin bisa ngeprediksi itu. Cuman kita kadang nggak tahu ya detailnya itu di mana. Nah, cuman karena ada image klasifikasi tadi, itu justru bakal ngebantu dokter gitu, teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ada yang itu ya. Jadi, seperti ada yang digambar juga. Nah, jadi ini ada foto kucing. Nah, yang kita lihat itu foto kucing. Cuma yang apa yang di komputer lihat itu adalah representasi matriks atau angka doang dia, teman-teman. Nah, setelah itu model tuh bakal nge-scan dan dia bakal ngeprediksi kalau ini kucing atau yang lainnya gitu. Nah, modelnya itu sebenarnya banyak gitu, teman-teman. Jadi modelnya itu ada CNN atau Convolutional Neural Networks, terus ada VGG16, VGG19, dan seterusnya yang sampai bawah ini, itu sebenarnya namanya adalah pre-trained model gitu teman-teman. Jadi pre-trained model itu artinya gini, pre-trained model itu artinya model yang udah dilatih sama orang gitu teman-teman. Nah, modelnya itu maksudnya gimana ya? Maksudnya itu seperti ini. Jadi ada nih suatu author kan, suatu developer nih, dia tuh pengen mempermudah urusan kita gitu. Misalnya dia itu udah ngelatih modelnya itu tentang apa ya? Misalnya tentang untuk ngeprediksi penyakit jantung gitu. Bukan, penyakit COVID gitu, COVID berdasarkan image X-ray gitu dari paru-paru. Nah, itu si author sebelumnya itu dia ngebikin dulu nih, ngetraining modelnya. Lalu setelah itu dia bakal eh, ngecek nih datanya ini dari training sampai berapa gitu. Misalnya sampai 20.000. Nah, udah sampai 20.000, menurut dia itu udah cukup. Lalu dia save, lalu dipublikkan ke orang lain gitu.
Nah, buat apa dipublikkan ke orang lain? Buat kita-kita itu bisa ngegunain model dia. Nah, biasanya orang-orang kayak kita-kita ini gunain model dia itu biasanya kalau ada data tambahan gitu teman-teman. Atau kita pengen langsung prediksiin aja langsung gitu. Nah, itu pakai namanya pre-train model gitu. Yang artinya model yang udah dilatih ke teman-teman. Nah, biasanya pertanyaan juga muncul nih. Jadi bisa nggak sih kalau pre-train model itu kita latih lagi? Bisa teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang datanya, misal kalian punya data pengen nge-training lagi nih tentang COVID tadi ya. Nah, itu kalian juga bisa itu nge-training lagi. Buat apa? Buat informasi tentang si model ini nambah juga gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya ini di VGG, di model VGG, ResNet, Inception, dan seterusnya gitu. Nah, lalu itu kalau model convolutional ya. Nah, lalu di sini ada model itu berbasis non-convolutional. Nah, nanti kita bakal bahas apa itu model non-convolutional. Nah, jadi model non-convolutional itu ada model berbasis transformer. Nanti aku bakal bahas, tenang aja. Terus ada fully connected neural networks atau namanya multi-layer perceptron gitu. Itu di scikit-learn juga ada sih, cuma nanti aja aku bahas. Nah, mungkin aku bahas dulu ya tentang convolutional ya. Jadi model CNN, biasanya model CNN ya singkatannya, atau convolutional based model atau convolutional neural networks, sama aja sebenarnya. Nah, itu dia itu arsitektur deep learning atau arsitektur neural network yang dia itu nggunain layer konvolusional gitu. Untuk apa? Untuk ngeproses dan ngeanalisis datanya gitu. Nanti kita bakal tahu tuh apa itu layer konvolusional gitu. Nah, jadi yang aku bilang tadi ya, model ini namanya model CNN gitu teman-teman. Jadi yang model seperti VGG16, VGG19 ini dia berbasis CNN dan seterusnya gitu. Nah, kenapa pakai berbasis CNN? Karena dia gunain layer ini konvolusional gitu. Nah, jadi mungkin kalian nanya-nanya nih, apa sih itu convolutional gitu. Nah, ini mungkin kita lihat langsung aja ya. Nah, di sini ada cara kerja algoritma convolutional. Nah, mungkin aku cepetin ke sini ya kali. Nah, jadi convolutional itu seperti ini. Katakan kita punya image itu seperti ini ya. Ini kan angka 6 ya. Nah, dari user gitu. Nah, convolutional itu dia mulai start dari atas gitu, teman-teman. Nah, jadi ada itu namanya itu adalah kernel. Di mana kernel itu balik lagi untuk apa? Penambahan matriks itu berapa kali berapa. Nah, kalau dari sini kalau kalian lihat kan ini ada satu 2 3, ini ada satu 2 3. Berarti ada 3 kali 3 matriks. Nah, di setiap 3 kali 3 matriks ini kita bakal ngelakuin operasi matriks gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, nah, ini dia ditambahin semua dan dijadiin hasilnya itu adalah satu pixel gitu. Jadi dia makin sedikit gitu. Nah, dan ini dia bakal nge-scan dari kiri sampai kanan gitu. Kalau kalian lihat, nah kurang lebih seperti itu. Nah, tuh bisa dilihat ya. Jadi kalau kalian lihat lama makin lama, dimensi image itu dia semakin nge-reduce ya. Karena apa tadi? Kan 3 kali 3 ya. Itu diubah jadi matriks 1 kali 1. Dan proses ini bisa di-repeat gitu teman-teman. Buat apa? Buat dapetin informasi yang bisa diekstrak gitu. Atau informasi yang berguna gitu tentang datanya. Jadi kayak gitu. Model yang berbasis convolution, dia bekerjanya kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa aku recap lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Kita dikasih image, lalu ada kernelnya berapa, dispesifikin sendiri boleh, lalu ada penambahan matriks, lalu dijadiin satu matriks gitu hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Dan dia bakal nge-scan dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini aku tunggu sampai habis. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk convolutional based model. Nah, lalu di sini ada non-convolutional. Ya, artinya apa sih itu non-convolutional gitu. Nah, kalau convolutional tadi kan dia model itu dia nge-scan dulu ya. Lalu ngelakuin operasi matriks. Kalau non-convolutional ya berarti dia nggak ngelakuin hal tersebut gitu. Dia nggak pakai arsitektur yang ngelakuin ekstraksi fitur seperti convolutional tadi. Nah, tapi dia itu gunain arsitektur lain gitu. Contohnya seperti MLP atau enggak transformer atau enggak recurrent. Nah, nanti aku jelasin dulu kenapa.
kayak gitu. Nah, kalau MLP itu sebenarnya neural network ya teman-teman, neural network. Cuman dia di fully connected gitu. Jadi kayak simple neural network gitulah contohnya. Biasanya untuk data tabular sih gitu. Nanti aku jelasin boleh sih. Cuman belum aku masukin ke slide. Nah, yang paling menarik ini aku pengen bahas tentang Vision Transformer gitu teman-teman. Jadi di Vision Transformer itu dia itu merupakan salah satu model non-convolutional di mana model Vision Transformer itu dia model yang nge-apply transformer, algoritma transformer. Nah, nanti bakal dibahas apa itu algoritma transformer di slide selanjutnya gitu. Nah, biasanya buat apa? Algoritma transformer itu biasanya untuk NLP teman-teman, Natural Language Processing. Nah, yang dimana tuh NLP itu adalah untuk ngepahamin teks, data-data teks gitu. Nah, cuman karena ini Vision Transformer, yang data-data teks itu, dia author ini malah ngubah gimana sih cara model itu buat paham dari data teks yang awalnya bentuk teks itu dia ngelakuin manipulasi sampai bisa dia paham untuk data image juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan juga kalau model Vision Transformer, dia itu nge-rely ke namanya itu adalah layer self attention atau perhatian gitu. Jadi si model Vision Transformer ini dia cuman ngeperhatiin eh, pattern data tertentu doang gitu teman-teman. Jadi yang nggak penting itu nggak diperhatiin gitu. Nah, dan juga Vision Transformer itu kalau kalian pernah baca ya tentang paper Attention is All You Need. Itu dimana paper itu hampir mengubah dunia sih. Itu dimana kalau nggak ada paper ini, itu nggak ada itu namanya itu ChatGPT. Nggak ada itu namanya Gemini. Nggak ada itu namanya Claude. Nggak ada itu namanya apalagi ya? Qwen dan seterusnya gitu. Nah, yang dimana ini merupakan dia itu papernya itu nge-introduce model transformer. Dimana model transformer itu intinya dia itu memahamin suatu konteks tertentu, cuman yang penting-pentingnya aja gitu. Yang nggak penting tuh nggak dipahamin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini terinspirasi dari model attention atau model transformer. Nah, kurang lebih seperti ini jadi visualisasinya. Jadi, kalian dikasih nih, misalnya untuk ngelatih model ngeprediksi antara kucing atau enggak anjing gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, kalian lihat secara langsung ya. Itu kan di gambar paling kiri kan ini kan gambar originalnya ya. Belum ada di prosesnya itu gimana. Nah, setelah kita proses ke mesinnya pakai gunain Vision Transformer, itu dia langsung fokus ke gambar yang utamanya aja gitu. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya, itu yang selain dari gambar si anjingnya, itu dia gelap gitu. Nah, artinya gelap apa? Artinya si model itu nggak mikir ke yang di luar gambar si anjing. Dia tuh mikirnya ke si apa struktural si anjingnya doang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya itu dia namanya attention gitu atau model attention atau nama lain itu model transformer gitu. Dia itu mikirnya itu sesuai dengan apanya doang si modelnya doang. Sorry. Dia itu mikir tentang pattern data tertentu aja yang diperhatiin gitu. Jadi yang nggak penting itu nggak diperhatiin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya codingannya ini emang agak sulit ya untuk Vision Transformer. Cuman kalian bisa lihat-lihat juga nih di Keras juga bisa. Ini dia lumayan panjang sih, jujur aja memang lumayan panjang. Cuman bakal worth it sih karena ini sebenarnya template doang sih. Kalian tinggal kopas juga bisa sih. Paling nanti dibedain itu di datanya doang gitu, foldernya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Jadi dia banyak nih codingannya. Nah, ini buat Vision Transformer doang gitu, teman-teman. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan banyak ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, karena tadi udah mengenai apa? Apa tadi? Mengenai image klasifikasi dan juga deep learning. Di mana kita fokusnya ini ke apa ya? Ke image, bukan yang lainnya. Seperti natural language processing. Kita mungkin cukup di situ aja dulu. Dan kita bakal lanjut hands on. Nah, mungkin aku kasih
ke kalian buat kemarin aku udah suruh ya di grup ya buat ngedownload datasetnya ya. Karena datasetnya itu berapa berapa MB sih? Kalau nggak salah 100 megabyte deh. Nah, itu kan cukup lama ya. Jadi aku suruh siapin aja dulu. Nah, cuman yang belum itu kalian bisa langsung aja ya ke linknya. Ke link ini kalian scan. Cuman kalian jangan pakai Google Colab. Kalau yang belum ya. Kalau yang belum itu nanti kan dia munculnya seperti ini nih. Kalau yang belum, nanti kalian cari aja mana dia, COVID. Nah, kalau yang belum, nanti dia tampilnya seperti ini yang kalau kalau kalian scan. Jadi kalian ke code, terus create a new notebook gitu. Nah, jadi langsung di Kaggle-nya aja gitu. Nah, nanti dia datanya ini otomatis udah ada, nggak perlu ngedownload kalian gitu. Nah, itu yang nggak pakai Google Colab. Nah, cuman di sini aku izin dulu ya nggak pakai Google Colab ya karena jaringan juga nggak tahu kenapa nge-upload file juga susah sih di Google Colab. Aku tadi udah nyoba-nyoba. Cuman aku izin dulu. Cuman kalau kalian mau pakai Google Colab silahkan aja, boleh diperbolehkan gitu. Nah, mungkin dari itu aku kasih waktu dulu ya berapa ya, semenit deh kayaknya buat kalian ngoding ngeambil datasetnya. Nah, selagi nunggu ya semenit. Kalau ada yang mau nanya boleh nanya-nanya tentang materinya. 30 detik lagi ya. Aku tunggu. Oke, karena udah pada ngedownload atau eh ini ada assignment. Nanti dulu deh assignmentnya. Nah, karena udah pada apa ya? Jadi aku langsung aja ya buka codingannya. Kita bakal nge-hands on nih teman-teman gitu. Oh ya, aku izin ya, aku bakal pakai ini Kaggle. Karena aku gak cuman sama aja kalau kalian pakai Google Lab sama aja sih sebenarnya. Cuman aku bakal pakai Kaggle aja dulu. Nah, untuk layar aku udah kelihatan jelas belum? Kalau jelas kasih reaction aja, guys. Atau chat satu atau apa gitu. Oke, thank you. Nah, jadi aku ke Kaggle ya. Tadi kan aku ke COVID ya, dataset COVID. Nah, jadi datasetnya aku jelasin dulu ya tentang apa ini. Nah, jadi datasetnya ini dia ini tentang gambar teman-teman. Jadi kita bakal ngeprediksi kalau pasien ini punya COVID atau enggak. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan gambar gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat di gambar ini banyak ya. Oh, ada 97,2 ya ternyata. Nah, di sini ada banyak ya. Di sini ada gambar tentang COVID. Ini kalian bisa klik aja. Nah, ini di direktornya di sini ada COVID. Lalu di sini ada COVID, di sini ada gambar-gambar COVID deh pokoknya. Ini isi dari X-ray gitu, paru-paru. Nah, lalu di directory selanjutnya di sini ada gambar tentang non-COVID gitu. Jadi dikumpulin data-data image yang COVID sama yang non-COVID. Nah, ini kan non-COVID ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kan non-COVID. Nah, jadi kita tasnya apa? Kita itu tasnya ngeprediksi apakah pasien yang diberikan ini data X-ray-nya itu terkena COVID atau non-COVID gitu, berdasarkan gambar yang diberikan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian notice, di gambar-gambar orang kena COVID itu justru X-ray-nya itu terang deh gitu. Dia terang deh, nggak gelap-gelap gitu. Ini kan pada terang ya. Nah, ini kan pada terang ya. Nanti aku compare ya. Nah, di sini kan gelap. Kalau kalian lihat di sini gelap ya. Nah, ini kan gelap ya, nggak terang banget. Nah, jadi
Bukan ini, sorry. Yang ini. Nah, ini kan gelap ya. Ini gelap, gelap, dan seterusnya. Nah, setelah itu aku ke kode, terus aku create new notebook. Oh ya, kalau mau merhatiin aja. Kalau mau ikut ngoding bareng boleh. Apa ya? Oke. Nah, jadi aku mungkin langsung aja ya. Nah, di sini aku bakal nge-import dulu nih library-library yang penting gitu. Aku set timer deh takutnya kelamaan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nanti nggak sempat, aku nanti nge-preview codingan aku aja ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita bakal nge-import library-nya dulu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian pakai Kaggle atau nggak Google Colab, itu kalian ke sini ya. Jadi kalau Google Colab itu kayak gini teman-teman. Ini aku kasih tunjukin sebelum mulai. Kalian kalau bagi yang pakai Google Colab itu ke runtime, lalu kalian ganti nih runtime-nya itu ke T4 GPU. Ganti habis itu di save. Buat apa? Buat kita komputasinya itu pakai GPU teman-teman. Kita nggak pakai CPU. Karena kalau pakai CPU bakal lama. Bakal kehabisan waktu gitu. Udah disuruh balik ke main room. Nah, sama juga ya. Itu yang buat Google Colab. Kalau yang pakai Kaggle, kalian ke setting, terus kalian ke accelerator, terus ganti ini ke GPU T4. Lalu turn on kan aja gitu. Nah, buat apa? Buat kita pakai si GPU gitu. Nah, ini aku mungkin langsung aja nge-import library-nya. Seperti ada NumPy, terus ada Matplotlib, plotly.pyplot.stlt, lalu ada TensorFlow STF. Nah, lalu di sini ada library untuk preprocessing-nya, image. Jadi ada tensorflow.keras.preprocessing.image import image data generator. Nah, data generator ini buat apa? Ini aku bikin komen aja ya. Ini untuk image processing dan augmentasi. Nah, lalu di sini mungkin aku kopas aja ya yang ini ya. Karena banyak sih library-nya. Sabar ya. Nah, ini aku kopas ya. Nah, jadi library yang kita gunain itu adalah TensorFlow, teman-teman. Jadi TensorFlow, nah di TensorFlow ini balik lagi ya. Tadi kan ada Keras ya. Dimana Keras itu buat si neural networknya gitu, deep learningnya. Nah, di sini aku import itu adalah yang untuk preprocessingnya, yaitu data augmentasi, yang image data generator. Terus ada model yang pengen aku gunain. Nah, tadi kan aku jelasin ya kalau model yang aku gunain kan tadi kan ada apa sih tadi? Yang convolutional versus non-convolutional. Nah, sini aku pengen pakai aja nih untuk ngedemo ini ya. Kalian bisa nyoba-nyoba nih mau pakai model apa. Sini aku pengen coba pakai VGG16 gitu. Model yang udah dilatih orang lain gitu. Nah, maka dari itu aku impor aja nih modelnya VGG16. Lalu di sini ada library untuk modelnya. Jadi kalau kalian mau bikin model apapun itu import dulu library model namanya. Nah, terus ini ada library layers dari TensorFlow yaitu untuk si layer neural networknya gitu teman-teman. Jadi layernya itu biasanya di hidden layer gitu. Nah, output hidden dan input juga. Jadi mana ya tadi? Nah ini di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya untuk layer-layer ini gitu teman-teman. Yang dense, flatten, sama dropout. Nah, terus di sini adalah fungsi optimasi. Yaitu fungsi optimasi itu sebenarnya fungsi untuk meminimalisir error teman-teman. Jadi kalau misal prediksinya salah, itu kita minimalisir deh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini ada OS ya. OS ini buat nge nge-output si directory kita gitu. Nah, sebelum itu kalau kalian coba ya, itu kalian cek dulu nih GPU kalian itu ada nggak ya?
di di mesinnya gitu. Nah, cara ngeceknya ini karena panjang ya codingannya, jadi aku paste aja. Nah, cara ngeceknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalian lihat aja, learn tf config experimental list physical device. Artinya kita lihat ada berapa banyak GPU yang ada di eh, hardware kita gitu. Nah, karena kita pakai cloud kan kita ngikutin dari Kaggle ya gitu. Jadi aku kurang tahu sih dari Kaggle-nya ada berapa gitu. Nah, ini kenapa ya error? Sebentar ya. Ups, ada string up. Oke. Nah, ini di run aja ya gitu. Ntar kalau di run hasilnya seharusnya udah muncul sih. Nah, ini kan udah muncul ya, hasilnya ada dua. Artinya kita punya dua GPU gitu teman-teman yang dikoneksi. Nah, jadi kalau kalian cek versi TensorFlow-nya itu ada berapa? Nah, di sini udah ada ya kalau misalnya versi TensorFlow-nya udah muncul, berarti ya udah kita TensorFlow kita udah terinstall gitu. Nah, oke. Oh, sabar ya. Nah, oh karena ini waktu yang nggak sempat ya. Nah, jadi, nah setelah itu kalian definisiin dulu direktorinya itu di mana. Kalau di Kaggle itu kalian masuk ke dataset, terus masuk ke sini, terus kalian masukin aja nih direktorinya itu di copy gitu. Nah, karena di sini ya, aku mainnya sambil ngopi aja nggak usah sambil ngetik ya, karena nggak sempat waktu sih. Sejujurnya aku pengen ngoding bareng gitu. Nah, jadi kalian spesifikasi direktorinya apa, terus kalian print aja konten di isi direktori itu apa aja kontennya. Nah, tadi kan kalau aku lihat kan di sini kan ada gambar yang folder COVID sama non COVID gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kalian bakal ngebikin parameter tentang image kalian gitu. Nah, jadi parameter tentang image itu sebenarnya itu seperti apa sih? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di VGG16 itu kalau kalian lihat di Google ya, itu dia di train modelnya itu dilatih sama developer itu di resize ke 224 dikali 224. Nah, kan kita kan mau meneruskan model mereka kan. Jadi kalau usahain kalian resize dulu image-nya berapa kali berapa gitu. Kalau misalnya hasilnya beda gitu ya, resize-nya misalnya 500 kali 500, itu dia bakal bingung tuh model gitu, bakal jelek performanya gitu. Maka itu kalian spesifikasi height-nya, width-nya berapa dan seterusnya. Itu. Nah, lalu di sini kalian itu bakal ngebikin data augmentasi gitu. Nah, di sini aku main kopas aja. Sorry banget ya teman-teman karena nggak sempat waktu sih soalnya. Nah, cuman aku jelasin aja sambil ngejelasin. Nah, di sini aku bikin data augmentasi di mana yang aku bilang tadi, kita bakal ngebikin data baru gitu. Data baru itu di mana? Data baru itu kita rotate, terus kita gerak-gerakin atau enggak kita blur atau enggak kita zoom atau enggak kita flip gitu. Nah, setelah itu ya udah kita dari data trend ini kita lakuin split gitu, split data validasi. Buat apa? Buat ngecek performa model itu berapa persen gitu, kebenarannya gitu. Sama seperti kita nge-split pas machine learning kemarin ya, yang untuk supervised learning gitu. Nah, itu untuk data trendnya gitu, teman-teman. Nah, lalu di sini ada data validasi. Nah, karena data validasi itu sebenarnya data tes ya. Jadi kurang lebih sama gitu, teman-teman. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya ya udah, gak usah kalian rotate atau gak usah kalian apa ya, gerak-gerakin atau nggak kalian flip. Ya sama seperti kalian ngelakuin machine learning biasa. Ya dibiarin aja datanya gitu. Kalau misalnya datanya dalam bentuk normalisasi, ya udah berarti normalisasi aja gitu. Nah, karena datanya sini kan aku normalisasi ya. Aku rescale dari 1 banding 255. Berarti antara 0 sampai 1 gitu. Ya udah berarti sini aku normalisasi aja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini ada train generator sama sini ada validasi generator gitu teman-teman. Nah, artinya apa? Generator ini sebenarnya ngegenerate image-nya gitu, menambahin image-nya dari augmentasi data yang ini gitu. Nah, jadi dari train generator ini kita spesifikasi direktorinya itu apa? Direktorinya kan yang dari Kaggle ini ya tadi ya.
yang di sini. Nah, itu nanti dia bakal ngebaca itu direktorinya apa, terus oke. Terus dia nanti bakal ngegenerate image-nya itu eh tingginya berapa, width-nya berapa, terus ngeprosesnya itu berapa banyak gitu dalam satu proses. Berapa image yang banyak diproses. Itu 32. Biasanya 32 ya, teman-teman. Kalau batch size itu biasanya 32 sih normalnya. Biasanya 16, 32 atau enggak 64 gitu. Cuman kalau kalian beginner pakai 32 aja gitu. Nah, terus di sini ada class mode binary. Artinya apa? Kita kan ngeprediknya kan biner ya. Kita ngepredik COVID atau enggak non COVID. Terus kita spesifikasi dia data ini data apa? Data training kan. Ya udah kita bikin aja data training. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama juga di data validasi. Ini sama juga. Nah, ya kurang lebih sama juga untuk nge-generate image-nya gitu. Nah, setelah itu kita bisa langsung ngeprint ada berapa berapa banyak kelas gitu. Nah, di sini aku bisa lihat ya, di sini ada COVID sama non COVID gitu. Nah, jadi aku nemu di sini juga ada informasinya, nemu 598 image belonging to two classes, mungkin di folder folder COVID tadi ya gitu. Lalu ada 148 di data validasinya gitu. Nah, yang ini data train, yang ini data validasi atau data test. Nah, setelah ini aku bakal ngevisualisasiin ya. Jadi aku bakal ngevisualisasiin itu gimana gitu. Nah, sebenarnya bagian yang visualisasi ini nggak penting sih. Cuman ini aku jujur ngambil dari Google sih yang bagian codingan ini. Nah, jadi kalian nggak perlu tahu banget sih. Nggak perlu divisualisasi sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, jadi aku pengen nampilin previewnya aja sih sebenarnya. Tadi kan kalau aku kasih tahu ya, kalau COVID itu cenderung pasiennya itu paru-parunya itu tinggi gitu. Cerah gitu. Seperti ini. Ini kan cerah ya. Ini cerah, ini cerah, ini cerah. Cuman yang nggak COVID itu dia nggak cerah gitu teman-teman. Dia itu clear gitu, clear. Seperti ini ya, label nol, label nol, label nol. Ini sedikit cerah sih. Ini ada label nol, label nol. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini buat ngevisualisasiin doang sih beberapa image-nya gitu. Ini nggak penting sih sebenarnya. Nah, setelah itu kita bisa nge-build build VGG16 model. Nah, jadi model VGG16 itu kita bakal nge-build dulu teman-teman gitu. Nah, jadi caranya itu gimana? Caranya itu tadi kan kita udah spesifikasi ya, lihat library-nya di atas. Yang ini. Nah, itu aplikasinya itu kalian import aja VGG16. Nah, di sini. Jadi VGG16 terus ada weights. Bobotnya itu apa ya? Nah, weights ini sebenarnya ini ya teman-teman, data dilatihnya itu data apa gitu. Nah, jadi kan kalau kalian lihat di Google ya, ini kan data ImageNet ya. Nah, ini dia kumpulan image gitu teman-teman. Nah, jadi model model VGG16 yang di sini itu dilatih di data ImageNet gitu. Sebenarnya kalian bisa milih nih, mau bobotnya yang di data lain gitu juga ada. Ini kalian bisa lihat di dokumentasinya. Cuman di aku bakal milih yang ImageNet aja dulu. Nah, jadi dia kumpulan data gitu. Nah, lalu ada include top sama dengan false. Nah, kalau include top sama dengan false itu sebenarnya ini ya. Kalau di neural network, aku pengen di VGG16 itu sebenarnya nggak ada klasifikasi sih, nggak ada layer untuk klasifikasi kayak gini. Jadi aku bikin layer sendiri gitu teman-teman intinya. Jadi aku bikin layer probabilitas gitu. Buat apa? Buat nentuin kalau kelas ini termasuk human atau kok human COVID atau non COVID gitu. Nah, jadi maka dari itu aku lepasin layer terakhirnya supaya supaya apa? Supaya aku ngadain layer output ini teman-teman gitu. Nah, lalu ini ada input shape-nya ya. Input shape itu berapa kali berapa. Tadi kan kita udah spesifikasi 224 kali 224. Lalu di sini ada koma 3. Nah, koma 3 ini berarti dia itu RGB teman-teman. Nah, kalau misal kalian nggak bikin RGB, ya udah ini dihapus aja gitu. Gak usah diadain nih colornya gitu. Nah, cuman di sini aku biarin aja dulu. Karena aku bakal ngasih ke kalian sih kalau mau nyoba-nyoba itu gimana nanti. Nah, lalu di sini eh ada freeze the base model layer yang artinya itu dia bakal gini teman-teman. Jadi kalau misalnya modelnya itu kita latih ya makin lama ya, terus dia makin model itu makin apa ya? Makin nggak paham gitu atau makin performa itu makin worse. Nah, itu kita bisa suruh model itu buat stop dulu, stop ngelatih gitu.
Nah, kurang lebih seperti itu. Atau namanya freeze gitu. Jadi layer neuronnya itu kita freeze gitu atau kita bekuin gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu di sini aku bakal ngekopas lagi sebenarnya. Nah, nah di sini ada summary ya tentang model VGG16. Ini sebenarnya developernya sih yang bikin nih tentang layernya itu gimana. Ini kalian bisa lihat-lihat sendiri deh nanti pokoknya. Nah, di sini yang di bagian bawah ini tentang neuronnya. Kita bikin neuron sendiri gitu, teman-teman. Nah, jadi X ini adalah neuron gitu, teman-teman. Neuron itu seperti ini ya. Nah, ini neuron. Nah, jadi kita itu bikin neuron di mana itu yang pertama itu kita bikin 512 neuron gitu. Di hidden layer. Jadi, artinya kita bikin ada neuron-neuron ini ya, yang bulat-bulat ini sebenarnya neuron ya. Itu kita bikin sebanyak 512, berarti sampai ke atas sampai ke bawah sebanyak 512. Nah, dan ingat apa yang aku bilang tadi, kan kalau di hidden layer itu general rule-nya pakai apa? Pakai ReLU ya. Buat apa? Buat nentuin bobotnya sendiri gitu. Nah, maka dari itu di sini kita perlu namanya aktivasi, pakai kan fungsi aktivasi yang tadi, yaitu ReLU gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada dropout. Dropout itu apa? Dropout itu sebenarnya gini. Kalau misal performa model itu kalkulasinya itu di bawah 50%, artinya di bawah nggak sempurna, itu kita drop out gitu. Kita hapuskan beberapa neuron gitu secara random. Artinya kurang lebih seperti itu. Nah, secara random itu sebanyak berapa? Sebanyak 0,5. Artinya 50% neuron itu dihapus gitu. Contohnya seperti ini ya. Mana dia? Misalnya nih, misal di sini ada 4 neuron nih. Terus aku bikin drop out 0,5. Berarti 50%-nya ya. Berarti sisanya tinggal berapa neuron? 2 neuron sisanya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Buat apa? Nge-prevent overfitting, teman-teman. Gitu. Nah, lalu di sini aku bikin lagi hidden layer-nya lagi. Jadi hidden layer itu sebenarnya nggak cuman satu doang gitu, teman-teman. Kalian bisa bikin hidden layer lagi di sini. Jadi kalau kalian lihat ya, neural networks hidden layer. Nah, jadi kalau kalian lihat di gambar ini ya, itu dia nggak cuma satu teman-teman. Kalian bisa bikin mau berapa pun juga bebas gitu. Jadi yang tadi kalau dicontohkan cuma satu ya. Nah ini ada tiga nih hidden layernya. Kalau kalian mau bikin 10 boleh silahkan aja gitu. Nah silahkan aja. Cuman saran dari aku untuk ngebikin hidden layer itu jumlahnya jangan terlalu banyak-banyak ya. Karena bakal apa? Bakal overfitting teman-teman. Jadi bikinnya kurang lebih ya maksimal 4 deh. Cuman neuronnya itu dibanyakin gitu. Nah contohnya seperti ini. Misal di layer pertama itu neuronnya banyak. Terus layer kedua agak menengah. Terus layer ketiga menengah. Lalu hidden layer yang ke terakhir itu mulai sedikit. Nah, sarannya kayak gitu aja sih. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya nih gak ada cara ya buat nentuin hidden layernya itu gimana. Dan cara buat nentuin yang optimal itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kalian mau nggak mau itu nyoba-nyoba gitu teman-teman. Itu. Jadi minusnya kayak gitu untuk deep learning. Nah, setelah itu yang terakhir ya, ini aku masukin neuron terakhir yaitu neuron buat ngeprediksi kelasnya yaitu neuron output gitu. Tadi kan aku bilang ya, yang di sini neuron output itu dia berbasis probabilitas, teman-teman. Nah, jadi berbasis probabilitas misalnya antara 0 sama 1 gitu. Jadi kalau misalnya 0,67 nih outputnya di sini 0,67, ya udah dia itu masuk ke kelas apa gitu, teman-teman. Bisa kelas COVID kah atau kelas non COVID. Maka dari itu aku bikin eh, neuron probabilitas gitu di akhir. Nah, setelah itu kalian bikin nih di model tadi, kalian panggil kelas model yang tadi ya, model yang ini. Mana dia? Model. Nah, yang ini model, ini kalian panggil di sini. Terus kalian masukin aja nih informasinya itu, informasinya tadi. Nah, dia kan berbasiskan input, lalu prediksinya itu apa? Prediksinya itu ya outputnya itu apa? Output itu prediksi kita gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan si hasil probabilitas akhirnya gitu. Nah, setelah itu kita compile model teman-teman. Nah, buat nge-compile modelnya itu ini nih kita nge-compile itu kayak gini. Jadi kita bikin spesifikasi model itu gimana sih buat belajar gitu. Nah, tadi kan aku ada bilang ya, kita ada ngakuin pakai fungsi optimasi. Artinya
fungsi optimasi itu buat apa? Buat meminimalisir error, teman-teman. Nah, gitu. Jadi salah satu fungsinya itu adalah fungsi Adam gitu. Nah, jadi fungsi Adam ini kalau kita nggak eh, masukin fungsi Adam di sini atau nggak fungsi optimasi yang lain, itu kalau misalnya kita ada error, itu si model itu bukan ngekorek dirinya sendiri, justru dia tetap ngelanjutin gitu. Dia nggak tahu itu error apa kagak. Nah, cuman kalau kita ngelakuin ada fungsi optimasi, si modelnya tahu, oh ini ternyata error. Ya, oke, berarti aku harus hati-hati lagi nih buat ngedesisinya gitu, buat decision making yang selanjutnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini ada loss function. Loss function itu sebenarnya berapa banyak error yang muncul gitu. Nah, karena ini tasnya binary, ya udah kita bikin aja binary gitu. Lalu metrik yang kita ukur nih apa metriknya? Metriknya kan akurasi ya. Bebas kalau kalian mau F1 score boleh, cuman di sini aku pakai akurasi aja gitu. Nah, lalu setelah itu ya udah kalian bikin aja seperti ini. Nah, dan kurang lebih summary tentang model kita itu seperti ini tuh, teman-teman. Gitu. Nah, lalu di sini kita bakal ngetrain modelnya gitu, teman-teman. Training. Ya. Nah, untuk ngetraining model itu aku langsung kopas aja ya. Sambil ngetraining ya. Ini aku sambil ngetraining ya. Nah, jadi kita panggil training modelnya, lalu kita spesifikasi checkpoint. Checkpoint ini buat apa, teman-teman? Checkpoint ini sebenarnya kayak gini. Jadi kalau misalnya model kita semakin lama semakin jelek hasilnya gitu. Misalnya dari awal nih kita belajarnya nih bagus nih modelnya kan 80%. Cuman lama makin kelamaan itu dia makin menurun gitu. Bisa 30% gitu. Nah, itu kita nggak mau itu dijadiin final model kita. Kita save model kita itu di mana model kita itu di bagusnya aja gitu persentasenya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu sini ada early stopping. Nah, early stopping itu yang yang membantuin hal tadi ya. Jadi kalau misalnya model itu semakin lama semakin jelek, dia itu bakal suruh model itu stop ngetraining gitu. Gak usah ngetraining lagi. Gitu. Nah, lalu di sini ada epoch. Epoch itu sebenarnya gini ya teman-teman. Kalian itu ngetrainnya itu seberapa banyak gitu epochnya. Nah, jadi kalian bisa ngetraining model itu sebanyak 32 kali gitu untuk ngetraining neural networknya. Nah, saran aku itu kalau datanya sulit ya atau kompleks, itu epochnya bikin aja 32 gitu. Atau enggak 64 kalau misalnya banyak banget. Cuman kalau misalnya sedikit, itu bikin aja 20 atau enggak 16 gitu. Cuman jangan terlalu sedikit banget ya. Cuman kalau saran aku sih 20 atau enggak 32. Biasanya 32 sih gitu. Nah, di sini bikinnya epochnya. Berapa banyak kalian mau nge-training modelnya gitu. Nah, lalu di sini ada kita nge-training modelnya. Jadi kan ada model.fit gitu. Kita masukin data yang tadi ya, data train generator. Train generator itu data yang kita tambahin gitu teman-teman. Jadi kan tadi kan kita ada ngelakuin augmentasi data ya. Kayak kita nge-flip data, terus kita ada ngelakuin apa tadi? Nah, ini rotasi, zoom. Nah, itu kan disimpan di sini juga ya. Nah, itu kita paskan informasinya ke sini. Kita masukin kalau ini adalah data training gitu. Nah, lalu di sini ada steps per epoch yang artinya berapa step sih kita ngelakuin eh apanya? Epochnya gitu. Nah, stepsnya itu kurang lebih gimana ya? Ngejelasin itu seberapa banyak sih modelnya itu kita itu belajar gitu modelnya. Nah, kalau misalnya stepnya itu makin banyak, artinya kita ngelangkahin teman-teman. Misalnya kayak gini, kalian belajar kalkulus nih dari awal kan. Misalnya apa ya? Dari awal tuh. eh apa ya kalau dari awal kalkulus tuh? Misalnya operasi biasa aja deh gitu. Nah, cuman besoknya kalian nggak mau tahu tuh kalian udah ngeskip tuh dari awal kalkulus itu kalian ngeskip sampai integral aja gitu besoknya. Nah itu kan lompat banget kan. Nah itu nggak boleh teman-teman. Jadi kalau bisa pelan-pelan aja buat nge-training modelnya gitu stepnya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah lalu di sini ada data validasi. Kita validasi datanya itu di mana? Tadi kan datanya kan sama ya. Kalau data train kan di train generator, kalau data validasi di validasi generator gitu. Nah ini sama juga untuk validasi stepnya. Lalu ini ada callback. Callback itu yang tadi ya, buat ngecek kapan sih cocoknya model ini buat nge-stop gitu, nge-trainingnya gitu. Jadi kalau misalnya modelnya terlalu susah untuk nge-training,
terlalu buruk performanya untuk nge-training, kita suruh modelnya buat stop nge-training gitu. Nah, habis itu udah kita training aja nih modelnya. Nah, di sini aku udah training ya tadi ya. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini kan ada dari epoch 1 sampai 20. Nah, ini aja kalian lihat nih. Buat nge-training aja nih 47 detik loh. Lama loh. Buat satu epoch doang. Nah, terus kita lihat nih akurasinya berapa di epoch 1. Ini 0,48 masih jelek. Errornya juga masih banyak. Lalu kita ke bawah sampai seterusnya ya. Sampai lama ke lama epochnya makin improve gitu teman-teman. Nah, ini sampai 0,67 gitu. Nah, kalian bisa nyoba juga kalau kalian tambahin ke 32 gitu. Nah, cuman makin lama makin improve akurasinya gini. Kalau kalian lihat dari bawah ke atas gitu. Nah, lalu di sini aku pengen ngevisualisasiin doang sih sebenarnya. Nah, ini biar cepat aja ya. Ini aku kopas. Sebenarnya ini nggak perlu juga boleh sih divisualisasiin gitu. Cuman ya simpelnya gini doang sih. Buat aku cuman ngeplot line plot doang sih, ngeplot akurasinya. Terus aku ngeplot validasinya doang. Habis itu aku di yang kanan ini aku ngeplot errornya berapa, terus error di validasi itu berapa. Kurang lebih seperti itu doang sih, simple sih. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, di setiap epoch itu dia, kalau kalian ngelihat modelnya itu, kalau bisa, eh data training sama validasi ini, garis ini jangan sampai jauh banget gitu. Nah, kalau bisa mendekat kayak gini. Kalau udah mendekat, ini udah dibilang cukup optimal gitu, teman-teman. Nah, cuman kalau kita lihat di modelnya kan, ini masih ada jauh ya, yang di model loss ya. Ini artinya errornya gitu. Nah, ini errornya ini semakin lama semakin jauh gitu. Nah, cuman makin lama, makin setiap epoch dilatih, dia makin mendekat gitu teman-teman. Nah, maka dari itu, kalian perlu namanya itu uji coba gitu teman-teman. Nah, coba kalau kalian nanti coba misalnya nih 64 epoch atau enggak 32 epoch. Kalau kalian lihat ada improvement, ya udah kalian pakai aja yang epochnya segitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini buat ngeevaluasi model. Nah, jadi kalau aku evaluasi ya, ternyata evaluation. Nah, ternyata di validasi itu akurasinya itu 74% datanya, data validasi tadi ya. Nah, lalu atau data tes. Lalu errornya itu masih banyak sih teman-teman gitu, masih 50% gitu. Nah, kayak gini. Kan tadi terbukti ya di sini ya, error kan masih banyak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu kurang lebih seperti itu sih. Secara simpelnya kalian bikin prediksi kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu kalian bisa pakai confusion matrix sih teman-teman. Cuman aku coba ngeprediksi baru ya. Coba aku ngeprediksi data baru gitu. Bisa nggak ya? Misalnya aku ngambil data random ya di sini. Bisa nggak ya? Nah, di sini aku bikin dat codingan baru sih. Ini buat ngeprediksi doang data baru dari inputnya. Cuman ini nggak penting sih sebenarnya. Nggak usah perlu kalian bikin kayak gini. Nah, sini kan aku ada nge-import tentang data non-COVID ya di sini ya. Non-COVID yang gambar nol. Artinya ya udah, ini gambarnya ini pasien nggak kena COVID. Jadi kalau aku prediksiin dia hasilnya non-COVID nih, bener ya non-COVID. Probabilitasnya berapa? 0,6. Itu confidence-nya dia. Confidence di apa? Di yang ini teman-teman. Softmax tadi. Kok softmax? Sigmoid yang tadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, lalu coba ya kita ngelakuin prediksi lagi nih. Misalnya di data COVID deh, di data COVID. Nah, ini kan masih jelek ya sebenarnya modelnya. Kalau kalian lihat ini kan akurasinya 74. Cuman errornya masih banyak ini. 0,55. Masih jelek nih. Kalian bisa nyoba-nyoba buat nge-improve modelnya gitu teman-teman. Nah, misalnya di data COVID, coba kalau kalian copy ya path-nya. Lalu di sini aku bikin baru. Cuman aku kopas yang baru. Nah, coba ya. Nah, di sini, nah ini prediksinya baru nih salah nih. Nah, ini kan datanya COVID ya. Di sini kan COVID. Cuman kalau kalian lihat, dia itu ngeprediknya itu non-COVID gitu, probabilitasnya 0,54. Nah, bisa ditahu ya kalau probabilitas itu kalau misalnya semakin tinggi, bisa mendekati 1, itu dia semakin bagus gitu teman-teman. Cuman kalau misalnya di bawah 0, itu dia masih ragu itu prediksinya gitu. Sebenarnya hoki-hokian gitu. Nah, kurang lebih seperti itu buat image klasifikasi gitu. Jadi kalian
bisa ngebikin prediksi klasifikasi pasien COVID atau enggak berdasarkan data image gitu, data X-ray. Nah, sebenarnya banyak juga sih, nggak cuman ini kalau kalian ke Kaggle ya. Kalian cari aja data image, ke image, misalnya apa nih? Image, oke, misal image classification deh. Nah, misalnya data ini nih. Nah, nih tentang tulang. Nah, ini kan kalian bisa ngedetek nih kalau image-nya ini apa nih? Kalian ngeprediksi kalau jenis-jenis apa nih? Jenis tulang gitu. Patah tulangnya jenisnya itu apa aja. Nah, ini bisa kalian lakuin juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu guys, gitu. Jadi deep learning kita udah belajar tentang deep learning, tepatnya di computer vision gitu. Nah, mungkin dari itu untuk hands on mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mungkin sorry banget aku belum bisa ngoding bareng. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi aku bakal ngejelasin tentang penugasan. Nah, jadi di penugasan ini boleh ya kalian screenshot boleh. Nah, jadi di penugasan kalian sama ya kayak supervised learning kemarin, kalian bakal ngakuin Kaggle competition teman-teman gitu. Nah, jadi di Kaggle competitionnya ini kalian maksimal tuh ngebikin apa ya, submit model deep learning kalian buat apa? Tasknya itu kalian sama ya kayak tadi ya, image klasifikasi binary juga. Cuman di sini cocok banget karena kalau kalian lihat ya di sini aku nyari datanya juga susah. Itu kalian ngepredik kalau image ini atau lukisan ini dibikin oleh manusia atau AI gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini mungkin aku langsung aja ke linknya. Nah, jadi kalau kalian masuk ke halamannya, nah kalian boleh nih baca tentang overview-nya. Ini kan ada tentang man first machine, bla bla bla. Nah, sini ada penjelasan tentang datasetnya. Di sini ada data train atau data ini ada data test di foldernya. Lalu di sini ada labelnya ya. Labelnya kalau ini AI generated itu satu, kalau zero itu human made gitu. Lalu sini ada data test yaitu data yang kalian prediksiin gitu. Nah, lalu sini ada sample submission yaitu data contoh buat submisinya itu gimana gitu. Nah, jadi ini aku jelasin dulu ya tentang kompetisinya. Kalian itu bakal dievaluasi di leaderboard itu nggunain akurasi gitu. Sama kayak tadi ya, tadi kan pakai akurasi. Nah, jadi kalian ngeevaluasi model itu juga pakai akurasi gitu teman-teman. Jadi formula itu simple ya. Jumlah prediksi benar dibagi N atau enggak total sampel gitu. Kalian bisa pakai yang dari scikit-learn juga bisa buat ngeevaluasinya. Nah, atau bikin yang dari TensorFlow juga bisa gitu. Nah, terus buat format submisinya sama ya kayak tugas kemarin ya. Jadi ada image-nya apa, image testnya, lalu ada labelnya itu apa. Kalau misalnya satu itu AI generated image, kalau zero itu human made art gitu. Nah, ini aku jelasin tentang datanya. Jadi datanya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku udah bikin apa kok deskripsi datanya kok di sini. Jadi tenang aja, kalian bisa baca. Jadi datanya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada folder train. Nah, ini ada image nih. Ada image satu. Nah, ini kan human atau AI nih. Kalian bisa nebak sendiri deh. Ini jujur aku sendiri pun nggak tahu nih kalau ini human atau AI nih. Makanya kalian itu sebagai machine learning engineer itu disuruh bikin model untuk ngedetek kalau gambar ini dibikin oleh human atau AI gitu. Nah, ini aku nggak tahu nih human atau AI gitu. Manusia aja susah apalagi model kan. Cuman model biasanya bisa sih gitu. Nah, ini ada data tes di sini. Ini data tes, data yang kalian uji gitu atau data validasinya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, karena dataset ini ukurannya lumayan gede, 500 mega, jadi kalian kalau nggak mau ngedownload ya, kalau nggak mau ngedownload, berarti kalian pakai Kaggle aja di sini. Nah, cuman kalau kalian mau ngedownload gitu, atau mau pakai Google Colab atau nggak VS Code itu kalian download aja semua datasetnya gitu, download all gitu. Kurang lebih seperti itu gitu teman-teman. Jadi sistemnya adalah leaderboard gitu ya. Jadi
kalian bakal nge-compete sama member-member lain nih, member-member machine learning yang lain nih. Jadi kalian bisa nge-submit apa ya, dalam sehari itu kalian nge-submit itu cuma 4 hari gitu teman-teman. 4 kali submit. Jadi kalau misalnya 4 kali udah submit udah habis, kalian nunggu hari besoknya lagi buat nge-refresh submisinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu ya kurang lebih seperti itu sih buat challenge-nya. Jadi dinilai berdasarkan leaderboard gitu. Jadi kalau bisa usahain ya paling bagus di antara member-member lainnya gitu. Karena ini termasuk penilaian gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian leaderboardnya juara satu, ya udah kalian nilai kalian bagus gitu, paling bagus. Kalau juara dua ya udah berarti kalian kedua yang paling bagus. Kalau paling terakhir ya udah mohon maaf kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Itu. Nah karena kurang lebih mengenai penugasan udah kelar, penjelasannya ada yang mau nanya kah? Boleh. Silahkan ya, aku tunggu. Boleh langsung raise hand atau ngomong juga boleh. Oh iya, kalau misalnya ada masih kurang kurang ngerti ya, kan tadi kan aku apa ya ngodingnya kopas-kopas ya sambil jelasin, bukan ngoding bareng. Itu nanti bisa ya kalau mau aku jelasin lebih detailnya di study group bisa kok. Kok study group, diskusi, diskusi Discord bisa kok. Nanti kan ada ya gitu. Boleh. Kalau ada yang mau nanya boleh. Izin bertanya Bang. Boleh, boleh. Yang pertama tadi kan kalau misalkan kita mau ini ya main-mainin Epoch ya buat nyoba-nyoba akurasinya bakal naik atau turun gitu. Itu selain main-mainin Epoch untuk ningkatin akurasi tuh apalagi ya Bang gitu. Dan yang kedua ini cara nyimpen hasilnya buat disubmit di Kaggle tuh nanti gimana Bang? Oke, Makasih. oke. Nah, buat main sebenarnya buat apa ya? Buat mainin epochnya. Selain dari mainin epoch itu kalian buat nge-improve akurasinya itu tadi bisa dengan cara ini nge-processing image-nya gitu. Jadi kalau kalian tadi kan augmentasi doang kan, cuman aku belum nyoba itu. Kalau misalnya aku tambahin blurnya, terus aku tambahin apalah ya, colornya gitu, diterangin warnanya. Itu aku belum nyoba tuh. Nah, itu dengan hal-hal tersebut tuh bisa nge-improve model kita gitu. Nah, terus kalau buat epoch itu sebenarnya nyoba-nyoba sih. Ya sejujurnya nyoba-nyoba sih, cuman yang paling normal ya Epoch itu sebenarnya 32 gitu. 32 bisa kalau datasetnya itu normal, kalau misalnya datasetnya besar banget itu 64 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama buat nge-submit nge-submit apa ya ke Kaggle itu formatnya kayak gini ya, format mana nih ya? Nah, format kayak sample submission gini. Jadi kan di sini kan ada ini contoh ya yang sample submission ini contoh. Jadi kalian ada dikasih image nih. Jadi kalian lakuin aja prediksi. Nanti aku ngasih ininya kok codingan guide-nya cara cara nge-submit untuk data image. Nanti tenang aja. Palingan besok besok aku kasih atau nanti malam gitu. Secepatnya deh pokoknya. Nah, pokoknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada fitur satu ya. Ini ada dikasih image terus ini hasil prediksi kalian gitu di label ini. Itu. Ini contohnya yang sampel. Nah, kalau kalian submitnya itu nanti di sini aja di tes gitu. Ini kan kosong ya hasil submisinya di labelnya. Nah, yang kosong ini kalian prediksi gitu image-nya. Kurang lebih seperti itu. Nanti tenang aja, besok aku kasih kok cara cara nge-submitnya gitu. Submit secara kasarnya gitu. Tenang aja, tenang aja. Oke, makasih lagi Bang. Oke, thank you. Yang lain ada yang mau nanya? Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena kita harus udah balik ke main room. Bang, izin nanya Bang. Boleh, boleh. Nah, itu kan yang kayak Epoch kayak gitu kan masuknya ke hyperparameter tuningnya Bang. Heeh. Eh, Nah, itu heeh. ada pembahasannya nggak Bang nanti buat di Oke. study group ini gitu? Paling nanti di diskusi sih, sesi diskusi Discord nanti. Cuman Oke Bang, eh ditunggu Bang. Soalnya pengen nyoba buat yang clustering kemarin kan ya, pengen nyoba hyperparameter juga Bang. boleh, boleh, boleh. Nanti nanti kalau kan kita ada bakal ngebuka diskusi gitu. Jadi aman tenang aja gitu. Lebih nyantai sih sebenarnya, lebih nyantai gitu. Sama kalau kalian misalnya join diskusi, gak usah malu-malu guys. Misalnya cuman cuman aku doang nih yang ada di room. Cuma ada core team member core team yang lain tuh nggak apa-apa, gak usah malu gitu. Tanya-tanya aja gitu.
Justru justru kami takutin tuh sama kalian gitu. Jadi tenang aja, kalem kalem. Oke, siap Bang, siap Bang. Nanti bakal dibahas kok. Oke. Mungkin karena itu aja udah kelar ya sesi kali ini. Jadi jangan lupa ngerjain tugas, guys. Ingat tugasnya menarik ya. Ini kalau kalian mau jadiin riset sendiri ini juga bisa ya. Silahkan pakai datasetnya. Boleh. Misal kalau kalian ngelakuin riset yang apa ya, riset untuk ngedetecting AI generated art gitu. Nah, itu kan kalau mau kalian jadiin paper tuh bisa itu. Nah, itu boleh kalian jadiin pakai dataset yang aku berikan. Aku persilahkan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih guys. Jadi, thank you banyak udah semuanya ada join, udah merhatiin juga. Sama mohon maaf tadi kalau misalnya kalau dari aku ada yang kurang. Mungkin dari aku itu aja. Kalau kalian ada bingung, boleh nanti kita ada sesi diskusi gitu. Nanti kan kayak kemarin kan ada ya. Nah, nanti kita bakal adain juga sesi diskusi gitu. Dan jangan takut ya guys, kalau misalnya kalian takut, justru kami takut ke kalian gitu. Jadi tenang aja, tenang aja. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, karena udah kelar, mungkin kita balik ke main room ya. Dan 16.25. Thank you guys, thank you, thank you. Sampai jumpa.